Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, kembali lagi di channel Lingkup Info. Bagaimana kabar sobat pemirsa semuanya? Pastinya baik-baik saja kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu tekan tombol like, comment, and subscribe. Pembahasan topik kali ini terkait jadwal pencarian PKH tahap 2 dan BPNT, info PK tahap 2 2023 kapan cair? Kira-kira kapan ya teman-teman? Simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelum videonya kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, dan ingin mendapatkan informasi terbaru, tentang Bansos, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu, supaya mendapatkan informasi tentang Bansos terbaru dari saya. Sebelum pada jadwal pencairan PKH tahap yang kedua, di sini saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait kemungkinan penyebab-penyebab bantuan PKH tidak cair di tahap yang pertama ini. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan masalah yang terjadi jika pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair, dan berikut adalah kemungkinan yang terjadi apabila di pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair. Yang pertama adalah kemungkinan terdeteksi data ganda penerima bansos. Nah, seperti dalam satu keluarga ada yang menerima double bantuan. Contoh, istrinya dapat PKH, kemudian suaminya dapat BPNT. Nah, jadi itu tidak boleh karena nanti akan terdeteksi data ganda oleh pusat, dan bisa dianggap melanggar aturan, yang membuat data KPM PKH dan BPNT dinonaktifkan, bahkan bisa jadi datanya akan ditidurkan oleh pusat. Jadi perlu diketahui untuk penerima bantuan, dalam satu keluarga itu harus satu ya teman-teman. Nah, jadi antara suami dan istri itu tidak boleh dapat dua-duanya, jadi harus salah satu ya teman-teman. Nah, kecuali untuk istrinya dapat PKH kemudian dapat BPNT juga, nah itu baru diperbolehkan ya teman-teman, karena BPNT adalah bantuan komplementer atau pelengkap. Nah, kemudian informasi yang kedua, penyebab kemungkinannya adalah terdeteksi oleh pusat, namanya di blacklist ya oleh bank, akibat memiliki pinjaman bank yang menunggak. Nah, bisa saja KPM tersebut memiliki tunggakan, atau pinjaman yang banyak ya di bank, sehingga membuat KPM tersebut untuk sementara dinonaktifkan, karena jika ada KPM yang memiliki pinjaman besar, maka dia nggak sudah mampu. Kemudian informasi yang ketiga penyebabnya adalah, data KPM baik dari nomor NIK atau nama tidak sama, antara di kartu keluarga, di Dukcapil, di DTKS dan di bank. Jadi semuanya itu harus padan dan valid, tidak boleh ada perbedaan. Kemudian penyebab yang keempat adalah, kemungkinan ada data komponen KPM PKH yang tidak online atau tidak padan. Misalkan ada salah satu KPM memiliki komponen anak sekolah, maka data anak sekolahnya tersebut harus online, dan datanya terdaftar di dalam DTKS, kemudian terdaftar juga di Dapodik sekolahnya, serta datanya harus padan dengan Dukcapil. Kemudian penyebab selanjutnya adalah, komponen anak sekolah yang tidak padan dengan aplikasi Dapodik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, sebab data komponen anak sekolah itu harus padan antara Dukcapil DTKS dan aplikasi Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk mengetahui apakah terdaftar di Dapodik atau tidak, kalian bisa tanyakan langsung ke operator sekolahnya masing-masing, dan perlu diketahui juga bahwasanya, jika semuanya telah diperbaiki datanya, baik dari nama kemudian di Dukcapil, di DTKS maupun di Dapodik itu sudah ada, maka tidak akan serta-merta langsung otomatis bantuannya cair, sebab semua itu butuh proses dan waktu serta kesabaran, dan juga ada faktor rejeki, yang menentukan kapan pastinya cair itu, semua tergantung dari kewenangan Kemensos. Nah, jadi untuk yang sudah diperbaiki datanya, harap bersabar dulu karena butuh proses dan waktu, jadi berdoa saja semoga lancar dan secepatnya bisa cair lagi. Berikut adalah informasi jadwal pencairan PKH, tahap yang pertama sampai tahap yang keempat di tahun 2023. Nah, jadi dalam satu tahun itu ada 4 tahap. Nah, perlu kita ketahui bahwa tahap yang pertama itu dicairkan mulai bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, jadi ketiga bulan tersebut adalah pencairan PKH tahap yang pertama. Jadi masih pencairan PKH tahap yang pertama, jadi untuk yang belum cair ditunggu saja, karena pencairannya secara bertahap dan bertermin.
Kemudian untuk tahap yang kedua adalah, pencairannya dimulai bulan April Mei sampai bulan Juni. Jika tidak ada pencairan di bulan April, bisa saja di bulan Mei atau di bulan Juni, karena pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin atau bergelombang. Nah, jadi dalam 10 juta KPM itu, dibagi beberapa gelombang atau beberapa termin, jadi tidak semua serentak atau bersama-sama. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga, dimulai dari bulan Juli Agustus sampai bulan September, sama seperti kita ketahui di tahap yang pertama dan tahap yang kedua, pencairannya itu secara bertahap, dan juga selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D maka belum ada pencairan. Untuk mengetahui apakah cair atau tidaknya, tunggu saja informasi dari pendamping PKH masing-masing. Kemudian informasi untuk pencairan PKH tahap yang keempat adalah, meliputi bulan Oktober November sampai bulan Desember. Nah, lalu bagaimana ya cara untuk mengeceknya? Kalian bisa cek di halaman resminya cekbansos.mensos.go.id. Nah, setelah membuka alamat atau link tersebut, kalian bisa masukkan alamat tempat tinggal kalian, seperti dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa, kemudian masukkan nama kalian yang ingin dicek namanya, kemudian masukkan kode CAPTCHA-nya. Kodenya di situ sudah tertulis ya teman-teman. Setiap HP berbeda-beda, tinggal diikuti saja ya, besar kecilnya harus sama. Kemudian setelah itu klik cari data, nanti akan muncul nama-nama yang kalian cari. Nah, jadi itulah informasi terbaru mengenai jadwal pencairan PKH tahap kedua, dan penyebab pencairan PKH tahap pertama ini tidak cair. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis, dan jika Anda berkenan jangan lupa like, comment and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.